Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berdiskusi dalam serial diskusi teori konflik. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, saya akan membawakan teori dari Randall Collins dengan teorinya stratifikasi sosial, atau yang bahasa intinya kita kenal sebagai pelapisan masyarakat itu. Namun sebelum masuk ke teori, kita kenalan dulu dengan sosok Randall Collins yang mungkin sebagai seorang teoritis itu, yang teoritis di bidang konflik. Dia itu tidak hanya sebatas berpikir tentang konflik itu sendiri, tapi dia juga terjun langsung, bahkan melihat dengan kepalanya bagaimana konflik itu terjadi gitu. Oke. Umur Collins itu seandainya sekarang masih ada itu sama dengan, hampir sama dengan, gimana? Iya, dia itu hampir sama dengan usia kemerdekaan Indonesia. Kan lahir pada 29 Juli 1941. Bahkan pada tahun 1945 itu, saat Indonesia merdeka, terlahirlah Indonesia, maka Collins sudah mulai melahirkan sedikit pemikirannya tentang teori konflik itu. Karena dia itu memiliki seorang ayah yang merupakan intelijen militer pada akhir Perang Dunia II itu. Saat dia di Berlin tuh, dalam suatu kesempatan, Collins itu kan tidak boleh bermain ke taman, atau bahasa simpelnya ke lapangan lah, ke halaman rumahnya, oleh ayahnya dan juga oleh dengan kakak perempuannya itu dilarang. Karena kenapa? Karena begitu banyak ranjau yang dipasang di sana. Pada pagi itu, ini pengalaman yang tidak akan dilupakan oleh Collins itu. Randall itu melihat seorang tentara Rusia itu ingin menggali kuburan untuk jenazah korban perang itu. Nah, saat menggali jenazah itu, dia itu menggalinya di taman atau di halaman rumah Randall Collins ini. Ya karena sebagaimana dikatakan di awal, di sana itu begitu banyak ranjau, dan bisa kita bayangkan sendiri bagaimana ranjau itu sendiri. Dan mulai disitulah Randall Collins itu sempat berpikir, terbesit dalam pikirannya bahwasanya konflik itu penting dan kekerasan itu mungkin itu. Karena memang dia itu hidup di suasana atau hidup di zaman penuh konflik peperangan masih itu pada waktu itu. Bahkan karena profesi ayahnya yang awalnya ada di intelijen militer, dan dia juga pada akhirnya ada di Departemen Negara sebagai perwira yang bertugas di luar negeri, dia itu bahkan sering keluar kota, sering keluar negeri maksud saya, ke Jerman, ke Berlin gitu. Sehingga sekolah dasarnya dia itu tempuh di New England gitu. Dan dia itu karena memang sudah terlahir dari zaman konflik dan sudah mulai berpikiran tentang konflik, dia itu merasakan adanya stratifikasi sosial ini sudah sejak SD gitu. Dia itu melihat saat dia ada di sekolah itu, di sekolah dasarnya, dia merasakan bagaimana adanya perbedaan antara dirinya dengan teman-teman yang lain, yang notabene-nya ada juga anak menteri, ada juga anak dari seorang perwira dan sebagainya. Itu yang membuat dia itu sudah mulai mengenal yang namanya stratifikasi sosial di lingkungan kelas SD-nya itu. Adapun pendidikan selanjutnya dia tempuh di Harvard. Dalam kurun waktu 6 tahun,
Colin itu bahkan berpindah-pindah jurusan. Dia itu tidak menentu selama 6 tahun itu, terus berpindah-pindah jurusan. Baru pada akhirnya dia itu memutuskan untuk menetap di satu jurusan, yakni relasi sosial, yang dalamnya itu dipelajari juga tentang sosiologi, terus kalau juga ada antropologi dan apa ya, atau pada masa itu dia memang sudah memfokuskan diri pada teori-teori sosial. Ada seorang dosen yang begitu banyak yang bisa dikatakan menginspirasi, dan banyak pemikiran Colin itu berangkat dari inspiratif dari dosen itu sendiri, dengan nama Talcott Person itu. Tapi di luar itu, Colin juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari Irving Goffman itu. Karya-karya Colin itu meliputi Konflik Sosiologi, itu dia buat pada tahun 1975, dan juga The Credential Society itu pada tahun 1979 itu. Nah, berangkat dari pengalaman hidup Colin itu sendiri, dia itu memfokuskan pemikirannya tentang teori konflik itu dalam skala mikro itu. Kalau kebanyakan semua itu berbicara tentang skala makro dalam konflik, Colin itu lebih memfokuskan ke mikro itu. Tapi dari beberapa pemikiran Colin itu, dia juga tidak menafikan bahwasanya tidak hanya skala mikro yang menyebabkan adanya konflik, tapi keduanya itu saling berjalan beriringan itu, sehingga terjadinya beberapa konflik itu. Nah, dari beberapa pengalaman hasil studinya itu, maka Colin itu menggunakan pendekatan dalam stratifikasi sosial itu. Dia itu bisa direduksi dari 3 prinsip awal itu. Pertama, Colin itu percaya bahwa orang hidup di dalam dunia itu semuanya hidup secara subjektif, dan itu dibentuk oleh pribadinya sendiri. Nah, dalam artian setiap orang itu pada hakikatnya, bagi Colin, dia itu percaya hidup karena keinginan dia sendiri. Dikatakan subjektif, semua orang itu hidup karena berangkat dari ambisi pribadinya. Dia itu bergerak, dia itu melakukan apapun karena kebutuhan dari pribadinya itu. Itu prinsip awal yang melandasi dari stratifikasi sosial ala Colin itu. Selanjutnya, prinsip kedua, dia berpandangan bahwasanya orang lain mungkin memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi atau bahkan mengendalikan pengalaman individu. Oke. Nah, pemahaman pertama kita memang harus fokus bagaimana yang dikatakan oleh Colin, bahwasanya Ronald Colin itu mengatakan bahwasanya fokus kajiannya itu teori konflik skala mikronya. Nah, sehingga dia diawali bahwasanya semua orang itu hidup secara subjektif. Nah, kedua ini, karena setiap orang itu hidup secara subjektif, maka orang itu atau orang lain itu mungkin juga memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi atau bahkan mengendalikan pengalaman individu lainnya. Untuk apa? Hal ini tidak lain, setiap orang itu karena hidup secara subjektif, maka dia hidup hanya untuk mencari keuntungan individual. Nah, keuntungan individual itu bisa dia dapatkan juga dengan jalan dia itu mencoba mengendalikan atau bahkan menguasai individu-individu lainnya. Nah, yang terakhir, orang lain sering mencoba mengendalikan individu yang melawan mereka. Nah, ini memang sangat realistis karena memang Colin itu terlahir dari konflik yang tidak hanya, kalau bahasanya dia itu berangkat dari rumusan-rumusan abstrak gitu, tapi dari dunianya, dari keadaan fenomenologi langsung. Bagi Colin itu,
Semua orang itu, karena subjektivitasnya itu, semua orang akan berusaha untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang yang dianggap berlawanan dengan dirinya, atau orang yang dianggap bertentangan dengan dirinya. Karena hal itu akan menyebabkan hambatan subjektif dari seorang itu memiliki halangan, itu akan terkendala kalau ada yang menghalanginya. Sehingga itu kalau dalam realitas sosial siapapun, termasuk kalau misalnya secara politik, kalau di Indonesia itu tahun 2 periode ini kita melihat bagaimana lawan-lawan politik itu sekarang itu bukan dimusuhi, tapi pada akhirnya justru dirangkul itu. Dan ini mungkin bagian dari fenomenologi yang ditemukan Colin pada masa lalu dan sekarang sudah mulai nampak itu secara realistis di keadaan kita. Lawan itu bagi Colin, untuk mereduksi gerakannya atau untuk membuat dia itu tidak lagi menjadi ancaman, maka bagi Colin itu semua orang yang melawan itu maka harus dikendalikan terlebih dahulu. Nah, dari ketiga prinsip dasar itu maka lahirlah beberapa prinsip lain yang dijadikan oleh Colin sebagai prinsip analisis dalam stratifikasi sosial itu. Bagi Colin yang pertama itu dalam prinsip analisisnya, teori konflik harus fokus pada kehidupan nyata daripada rumusan-rumusan abstrak itu. Jadi memungkinkan teori konflik yang Colin katakan pun, yang dia pikirkan masa lalu, itu akan ada perubahan atau akan ada peningkatan pada masa sekarang. Karena bagi Colin, selama itu masih sifatnya fenomena itu masih sifatnya realistis, maka itu bisa sah-sah saja menjadi suatu teori konflik gitu. Karena bisa dikatakan tidak ada gunanya berbicara tentang teori konflik tapi hanya berangkat dari rumusan-rumusan abstrak. Dalam artian saat coba dikorelasikan dengan kehidupan nyata, justru itu masa ambiguitas, atau dalam artian itu tidak real sama sekali, tidak terbukti adanya. Maka kendati pun itu rumusan abstrak yang sudah kokoh pada sebelum-sebelumnya, tapi dalam kehidupan nyata itu tidak pernah terbukti atau bahkan tidak ada, maka lebih baik dalam teori konflik bagi Colin itu utamakan apa yang nampak di kehidupan nyata itu. Prinsip analisis kedua itu, teori konflik stratifikasi sosial itu harus memeriksa susunan-susunan material yang mempengaruhi interaksi gitu. Nah, karena ini kita akan berbicara tentang teori konflik, maka kendati pun berbicara mikro itu tidak akan luput antara satu individu dengan individu yang lain, antara subjek yang satu dengan subjek yang lain, itu akan adanya interaksi atau bahkan dilanjutkan dengan beberapa komunikasi. Maka susunan-susunan interaksi itu, susunan-susunan material yang mempengaruhi interaksi itu harus dilihat bagi Colin itu. Dalam artian apa? Susunan yang dimaksud susunan material misalnya, karena ini berbicara stratifikasi sosial, antara si A itu berbicara dengan B dengan kedudukan yang berbeda, dengan pangkat yang berbeda, maka susunan materialnya itu di sana terus dilihat, pasti akan ada cara interaksi yang berbeda. Antara yang berpangkat dengan yang tidak memiliki pangkat itu pasti berbeda. Yang memiliki pangkat itu kalau simpelnya akan selalu terkesan menjaga wibawa dan terkesan akan selalu ingin ada di atas itu. Beda dengan mereka yang tidak memiliki pangkat apapun itu, akan lebih terkesan mengalah atau bahkan akan selalu tertindas itu. Prinsip analisis kedua dari Colin itu,
Di dalam ketidaksetaraan kelompok itu, yang memiliki kekuasaan besar akan selalu berusaha mengendalikan mereka yang memiliki kekuasaan rendah itu. Oke. Dalam hal ini, oke, mungkin kalau dalam kita akan berpikiran ini sama halnya dengan pemikiran Marx itu yang saat berbicara kelas itu kan diciptakan juga karena faktor ekonomi itu, atau mereka yang memiliki sumber daya besar akan mencoba untuk menindas atau akan coba menguasai mereka yang memiliki sumber daya kecil itu. Mereka yang memiliki kekuasaan besar akan mencoba memberikan tekanan terhadap mereka yang memiliki kuasa kecil itu. Kalau dalam realitas sosialnya itu, misalnya dalam dunia kampus itu, orang yang memiliki kekuasaan besar itu atau memiliki sumber daya besar itu, mereka itu akan senantiasa pongah gitu. Atau misalnya Mas Akbar sudah memiliki pengalaman tersendiri ya, bagaimana rasanya menjadi senior gitu. Bagaimana yang junior itu diupayakan selalu tunduk dan patuh dan tidak boleh melawan. Karena kenapa? Yang senior itu akan selalu merasa dirinya sebagai pribadi dia itu lebih berpengalaman, lebih tinggi pangkatnya itu. Jadi yang dimaksud sebagai kekuatan besar itu dalam berbagai aspek itu. Dalam hal pangkat, ekonomi, dan hak dan kewajiban lain sebagainya, itu bagian dari penyebab adanya menekan pengendalian terhadap mereka yang memiliki kekuatan rendah itu. Oke, yang keempat, melihat fenomena budaya, jangan sampai bagi Colin, prinsip analisisnya, dalam stratifikasi sosial tidak boleh adanya upaya mengejawantahkan melihat fenomena budaya, baik itu berupa kepercayaan atau lain sebagainya. Karena justru dalam hal kepercayaan sendiri gitu, itu bahkan menyebabkan adanya stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat tadi itu. Misal kalau dalam hal kepercayaan termasuk dalam agama, mereka yang memiliki yang berpangkat priai dengan mereka yang sebagai apa ya, dengan mereka yang masyarakat biasa gitu, itu pasti akan ada perbedaan. Dari keempat prinsip analisis ini, terutama yang keempat ini, maka akan menimbulkan bahwasanya stratifikasi sosial yang menyebabkan adanya konflik itu disebabkan karena perbedaan hak dan kewajiban. Maksudnya perbedaan proporsi hak dan kewajiban, perbedaan penempatan, perbedaan kasta, bahkan perbedaan derajat itu. Itu yang bisa menyebabkan. Maksudnya gimana? Karena stratifikasi sosial itu menyebabkan antara satu individu dengan individu yang lain itu tidak sama porsinya itu. Misal itu, kalau dalam lingkungan, kalau di Madura sendiri ya secara umum itu, ini saya sempat kemarin tuh candaannya bapak-bapak itu, sempat nongkrong dengan bapak-bapak sempat mengatakan demikian. Sekarang itu dalam bahasa Madura saya tecong itu, jangankan antara orang kaya dengan orang miskin itu, antara yang bermobil dengan yang pakai sepeda yang berbeda. Sesama kiai itu, antara kiai yang memiliki mobil dengan yang pakai sepeda motor itu beda sudah perlakuannya di masyarakat itu. Padahal kan secara dalam fenomena kepercayaannya atau biasanya sesama kiai itu kan di masyarakat derajatnya sama itu. Tapi karena ada satu faktor yang lebih tinggi itu, bosnya yang satunya itu kaum borjois lah katakanlah gitu, yang satunya kiai standar gitu pakai sepeda motor, itu beda perlakuannya itu. Maka yang dimaksud yang menyebabkan stratifikasi sosial itu yang demikian itu. Padahal secara pangkat itu sama,
Tapi biasanya bahkan saya melihat juga bahkan desa-desa itu sama itu. Kadang bahkan biasanya meskipun secara nasab keilmuan, misalnya secara nasab keilmuan yang pakai sepeda itu lebih beken itu. Sedangkan yang pakai mobil itu mungkin hanya sebatas lulusan pesantren atau bahkan tidak mondok. Tapi karena dianggap porsi haknya lebih tinggi itu, ya mungkin karena itu. Karena pakai mobil itu biasanya justru diberikan posisi yang lebih tinggi itu ketimbang yang tadi yang sebenarnya sama-sama kiai gitu. Atau bahkan misal itu dalam, kalau kita temui, kalau dulu di sekolah-sekolah itu dulu saya sempat juga di MOS itu, masa orientasi siswa itu, atau kalau di kampus itu ada BBAK gitu. Seakan-akan yang berhak teriak-teriak itu, seakan-akan yang memiliki kewajiban jauh lebih tinggi ketimbang itu disebabkan hanya persoalan pangkat, hanya persoalan tahun masuk gitu loh. Kan gitu. Jadi itu bagian dari apa yang menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial itu sendiri gitu. Nah, dari stratifikasi sosial ini yang kemudian itu yang memicu terjadinya beberapa konflik di kalangan masyarakat itu. Dan kenapa? Itu kan masih oke. Berbicara kelompok itu. Sedangkan katanya Colin itu lebih fokus ke subjektif, masing-masing subjek itu. Karena memang prinsip awal setiap orang itu pada hakikatnya dia itu memiliki keinginan untuk diagungkan itu. Memiliki kepentingan untuk ditinggikan itu. Dalam artian itu. Bahkan itu. Kita itu kadang dalam jarak dekat pun hanya karena persoalan upaya ingin ditinggikan hierarkinya dalam stratifikasi sosial itu. Kita dalam jarak dekat pun kadang pakai mobil gitu. Itu sebagai, kalau dianalisis berdasarkan prinsip stratifikasi sosial ala Koldin itu sebagai perwujudan bahwasanya dia itu ingin dirinya sebagai subjek itu diakui gitu. Dan itu real adanya dan itu rasional sekali gitu. Hal-hal yang seakan-akan bagi kita itu tidak rasional, kayak tadi jarak tempuh yang lumayan dekat ternyata masih pakai mobil itu. Sebenarnya pakai sepeda. Itu sebagai bagian dari subjektif dia itu. Prinsip awal yang dimaksud Colin tadi gitu. Nah, dari sini sebenarnya memang kadang kita itu dalam pemikiran ini seakan-akan perselisihan itu seakan-akan relatif memang jarang terjadi, apalagi konflik fisik itu. Tapi sebenarnya secara psikologi gitu loh, kata Colin itu justru sebenarnya menciptakan semacam keretakan organisasi atau keretakan kelompok gitu. Bahasa simpelnya kalau saya membahasakan, bahasanya orang Sumber itu ada yang disebut dem-dem kolak itu, atau bergejolak dalam hati. Ya memang perselisihan bagi Colin itu seakan-akan ini relatif tidak terjadi gitu. Tapi ketahuilah, kalau perselisihan terjadi berarti kan secara fisik mungkin tidak terjadi gitu. Apalagi gitu. Tapi itu justru menjadikan kerenggangan dalam organisasi atau dalam kelompok itu. Karena berangkat dari individu itu, keinginan pribadi, maka secara mungkin unek-unek lah, katakanlah unek-unek, itu pasti ada benci terhadap golongan yang ini, itu yang disebut sebagai konflik secara subjektifnya itu. Karena berangkat dari dirinya sendiri, meskipun perselisihan tidak harus secara adu mulut atau lain sebagainya,
tapi dengan itu yang menyebabkan kerenggangan antara organisasi. Jadi bisa jadi dari ini saya sebenarnya menyadari, bagi mungkin kayak teman-teman yang lain yang aktif di organisasi termasuk saya gitu, saya mulai menyadari setelah saya baca ini, ternyata apa yang saya anggap selama ini itu baik-baik saja dalam ranah organisasi, justru itu sebenarnya tengah ada konflik gitu. Konflik apa? Konflik yang perspektif Randall Colin ini gitu dong. Yang mungkin saya tidak pernah melihat orang-orang di sekitar saya itu berselisih ya. Tapi mungkin ada dalam satu kesempatan ada porsi yang berbeda yang baik saya berikan atau mereka temui yang memiliki porsi yang berbeda, tidak disamakan itu. Dan penyamaan ini dengan terciptanya stratifikasi sosial itu mustahil itu. Karena kenapa demikian? Bukan tidak mungkin. Bahkan ada kan yang selalu menuntut itu kan yang di bawah itu. Iya kan? Yang menuntut itu selalu yang di bawah, gak mungkin di atas menuntut itu, gak rasional itu. Karena yang di atas selalu dipenuhi gitu. Ya, kecuali kalau mau nyalak. Ya, kalau mau nyalak itu menuntut itu. Jadi kalau persoalan tuntut yang di bawah itu pasti. Ya. Tapi yang di bawah, yang di atas itu akan menekan itu. Buktinya apa? Saat ada upaya untuk melawan, maka kembali ke prinsip dasar yang ketiga tadi itu. Individu yang lain itu atau yang memiliki kekuatan besar itu, dia juga akan mencoba mengendalikan mereka yang dianggap melawan dirinya itu. Itu cara teraman itu. Dan dari banyak ini sekali lagi saya katakan, saya menyadari bahwasanya apa yang sebenarnya terlihat baik-baik saja itu tidak pernah terjadi perselisihan itu. Bahkan mungkin di antara kita gitu sekarang ini gitu. Kalau perspektifnya Colin itu. Kenapa kok kayak tadi sempat kata Banuk itu si dia itu kayaknya mulai gak semangat itu. Itu bisa jadi kan. Bisa jadi kan gak pernah berselisih kan dengan kita gitu. Tapi mungkin ya itu kan bagian gitu. Nah, itu yang menyebabkan dia itu mungkin berkurang lah gitu. Ya. Sehingga dan ini akan sekali bagi Colin yang dianggap di Bangkat ini juga akan pasti general dimiliki oleh seluruh pemikir sosiologi gitu. Dalam teori konflik pun itu tidak akan pernah meninggalkan yang namanya teori solidaritas, cita-cita bersama, cita-cita sosial, sentimen sosial dan perasaan itu. Itu mustahil meninggalkan itu gitu. Karena kenapa? Sekali lagi poin utama itu karena berangkat dari subjektif tadi gitu. Kalau masih secara subjektif itu menguasai gitu, maka seperti teori solidaritas, cita-cita sosial atau cita-cita bersama itu tidak mungkin terfikirkan bahkan sentimen sosial itu. Karena kenapa? Setiap orang akan selalu berusaha untuk memperjuangkan agar bagaimana dia itu ditinggikan itu. Agar bagaimana hak dan kewajiban dia itu selalu di atas, bukan hak dan kewajiban itu. Haknya itu selalu di atas yang lain. Bahkan kalau perlu kewajibannya itu ditekan serendah mungkin itu. Nah, sehingga kalau dalam melihat konflik bagi Colin itu, terutama misalnya dalam organisasi gitu, kita tidak bisa karena ini ukurannya subjek secara individual gitu. Kita tidak bisa melihat konflik atau menganalisa konflik itu hanya sesaat itu. Misal dalam organisasi itu harus dilihat stratifikasi sosialnya itu dalam interaksi setiap harinya gitu. Jadi harus ada intensitas itu. Harus intens melihat itu. Jangan hanya kita mengukur mereka itu dalam pola 1, 2 atau 3 hari, setelah itu selesai gitu.
Kalau kita intent itu, maka kelihatan adanya konflik di dalamnya. Karena tidak, Colin itu bagi Colin sebagaimana yang saya katakan tadi sekali lagi, tidak hanya fokus seputar perselisihan antara individu gitu, atau bahkan kekerasan fisik ya. Konflik itu terjadi, kadang terjadi itu justru kelihatan dari apa ya, dari wujud kausalitasnya, sebab akibatnya apa, terjadi kerenggangan di organisasi itu. Maka itu bisa dikatakan ada konflik dalamnya meskipun tidak pernah terlihat adanya perselisihan antar individu gitu. Sehingga di sini Colin tuh mengatakan bahkan ya, dia terang-terangan bahwasanya sekali lagi arena konflik itu adalah organisasi. Ini dalam cakupan kok bisa dikatakan komunal atau kecil itu. Tapi secara makronya itu masyarakat itu. Karena berangkat saat kecil pun dia mengatakan konflik itu penting ya. Konflik itu penting. Maka dia tidak sampai kapan pun tidak akan berani mengejawantahkan bahwasanya konflik itu pasti ada itu. Sehingga dia itu tidak dengan terang-terangan mengatakan bahwasanya organisasi itu adalah arena konflik itu. Sehingga adalah suatu kemustahilan dalam suatu organisasi itu bahkan tidak ada konflik itu. Makanya Bang Akbar itu selalu mengatakan setiap organisasi itu pasti ada ulatnya katanya. Tidak semuanya menjadi pupuk katanya. Karena itu akan selalu ada konflik, karena semua organisasi, intinya setiap perkumpulan, setiap interaksi sosial itu, bahkan itu ada konflik itu, pasti akan ada konflik, melahirkan konflik itu. Maka jangan heran kalau kita itu ada julukan teman bermuka dua gitu. Di depan kita baik tapi di belakang dia menjelek-jelekan. Karena itu konflik terjadi karena interaksi antara kita dengan teman yang satunya itu mungkin ada beberapa porsi yang tidak setara itu. Tidak bisa disetarakan sehingga terjadilah konflik itu. Kerusakan mental dan kerusakan interaksi bahkan komunikasi itu sebenarnya bagian dari manuver interaksi sosial yang terjadi karena adanya stratifikasi dari pelapisan masyarakat tadi gitu. Itu bagian dari manuver yang dilakukan di interaksi sosial masyarakat itu. Semua orang pasti mengalami itu gitu. Termasuk orang yang bahkan sering dalam satu perkumpulan yang sedekat-dekatnya, saat memiliki unek-unek justru dia itu telah ada percikan konflik pada dirinya itu. Oke. Terima kasih kameramen ya. Gini. Jadi dari Colin itu kan kita mungkin bisa melihat bagaimana dari setiap hal atau sebuah organisasi, mungkin perkumpulan dan semacamnya, itu pasti tidak akan luput dari adanya sebuah konflik. Kan tapi poin yang saya dapat ya dari Colin itu, kekuatan yang besar cenderung akan mendominasi terhadap kekuatan yang lebih kecil, kan seperti itu. Atau mungkin seperti halnya bahasa dari pemantik tadi, bahwa senior itu tidak mau gitu kan, tidak mau ketika ada juniornya itu semisal apa ya,
langcang kolang gitu kan. Artinya senior itu tidak menginginkan semisal ada juniornya itu tiba-tiba memberontak dan semacamnya. Akan tapi ketika kita lihat dalam realitas sosial ya, realitas sosial, hal-hal seperti yang dikatakan oleh Khalid itu memang ya sudah menjadi konsumsi masyarakat organisasi itu sendiri sebenarnya. Jadi cenderung apa ya, senior itu bahkan tanpa adanya sebuah kepentingan saja, senior itu tidak mau didominasi oleh juniornya, kan kayak gitu, dan menjadikan bahwa junior itu harus tunduk dan patuh. Seperti bahasanya Kak Faki ya, saya pernah dengar bahasanya Kak Faki itu gini, telunjuk senior itu merupakan wahyu katanya. Perkataan senior itu adalah wahyu, telunjuknya itu merupakan apa itu bahasanya Kak Faki itu, kayak itu. Omongannya sabda, telunjuknya adalah wahyu, kan kayak gitu. Cuman kayak gini. Tentu kan ya mungkin kalau kita bahas dalam lingkup sebuah organisasi, senior itu pasti bisa dikatakan memang memiliki tingkatan satu langkah lebih maju ketimbang juniornya. Dalam hal pengalaman juga pasti bisa. Jadi pasti tidak seorang senior itu tidak ingin organisasinya itu tiba-tiba ada permasalahan. Yang permasalahan itu yang menjadi permasalahan itu bahkan dari juniornya itu sendiri, tidak ingin. Tidak ada ceritanya ketua, bahkan senior tidak ingin yang seperti itu. Pasti senior itu dan ketua-ketuanya itu ingin dalam sebuah organisasinya itu berjalan dengan mulus dan baik, kan seperti itu. Akan tetapi cenderung yang junior itu karena intervensi dari luar, kan cenderung banyak intervensi dari luar bahwa kamu itu harus gini. Sudah perkataan dari senior mau yang kayak gini, itu harus diikuti. Itu menjadi permasalahan dari dalam konflik dari sebuah organisasi itu sendiri. Terus apakah memang ada tawaran gitu ya? Ada tawaran dari college ketika sebuah organisasi itu memiliki konflik, di mana konfliknya itu memang berada dari eksternal dari luar organisasi itu sendiri. Seperti itu. Jadi penggiringan opini dan semacamnya perihal dalam sebuah organisasi, kepemimpinan dan semacamnya itu pasti ada. Apakah memang ada apakah memang ada solusi gitu dari Colin hal itu? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kembali ke tes awal ya, bahwasanya organisasi itu sebagai arena dari konflik itu. Jadi kendati pun tutupin seperti apa, dipercantik atau diboleh seperti apa pun pasti dalamnya ada konflik itu. Nah, selamat datang konflik.
Jadi 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 gini, melihat apa yang terjadi itu, pertama kita memang harus mulai pembahasannya jangan langsung karena teori konfliknya itu memang disebabkan oleh adanya stratifikasi sosial itu sendiri itu. Jadi apa yang terjadi, saya bukan azan ini ya. Nanti dikira azan. Jadi gini loh, hitam mutlak. Jadi misal itu dalam ada suatu keniscayaan misalnya katanya, dan harus saya luruskan itu, yang dimaksud penindasan contoh dari Akbar itu kendati pun tidak ada kepentingan secara organisasi ya, jadi ukurannya tidak secara organisasi saja itu, saat dia memiliki kepentingan secara pribadi itu, dalam artian dalam contoh itu apa yang Akbar tadi katakan itu, jika dia itu merasa kekuasaannya sebagai seorang senior itu terganggu, dia itu tidak akan mau dilawan oleh juniornya, karena stratifikasi sosial itu didasari atas kekuasaan, perbedaan kekuasaan, perbedaan kekayaan, perbedaan ilmu pengetahuan, bahkan perbedaan kedudukan itu. Jadi dia itu memang tidak memiliki kepentingan secara komunal itu, tapi secara personal pribadinya sebagai seorang senior, dia itu merasa harus dihargai gitu, merasa harus diagungkan itu. Pertama. Kedua, kalau berbicara solusi apa yang diinginkan oleh Colin tuh, Colin memang tidak menafikan itu. Kalau sudah terjadi stratifikasi sosial itu sudah pasti tidak adanya kesetaraan. Kalau sudah tercipta stratifikasi sosial itu sudah pasti tidak adanya kesetaraan. Maka kalau ditanyakan solusinya untuk tidak terjadinya gesekan antar individu, maka kesetaraan itu, penyamaan antara hak antara satu dan yang lain, juga kewajibannya, penyamaan pemberian kedudukan, pemberian porsi antara satu individu dengan individu yang lainnya, itu jalan satu-satunya. Cuma karena lagi-lagi organisasi ataupun masyarakat itu adalah arena konflik, maka pasti akan selalu ada percikan konflik dalamnya, meskipun tidak terwujud secara perselisihan nyata, yang lebih sering terlihat secara implikasinya bahwasanya ada kerenggangan dalam organisasi itu sendiri gitu. Jadi seperti itu. Baik. Stratifikasi sosial itu kan meletakkan apa ya? Sosial berdasarkan vertikal kan. Jadi ada yang kaya, miskin, lalu ke bawah, atau yang berkuasa, yang tidak berkuasa. Dan sebagai apa ya? Dan sebagai pemicu konflik atau penyebab konflik, ya ini saya akui benar nih. Saya sebagai apa? Saya sebagai di antara pemicu konflik gitu kan. Saya dulu juga pernah di SD sebagai orang yang apa ya, yang masih awal-awal masuk SD, anak masih SD itu biasa bergaul dengan yang lainnya gitu, ngomong apa ya, berbicara ini itu. Terus ada salah satu siswa itu saya juga ajak bermain, bahkan saya apa ya, saya tak apa istilahnya, ayo terus ada yang melerai saya, jangan kurang ajar katanya, ini Lora gitu. Ini Lora, kamu harus apa di situ kan udah apa ya, udah jadi konflik kan. Bahkan orang yang tidak punya hak untuk melerai saya, dan saya juga tidak punya hak untuk apa sama dia, itu dipaksa untuk sopan santun meskipun sebenarnya tidak tahu kan gitu kan. Itu dibentuk dari masyarakat. Nah,
apa ya? Jadi dari apa? Dari perbedaan itu sebenarnya sama juga antara miskin dan kaya gitu kan. Jadi kaum buruh melawan kaum borjuis atau kaum yang bermodal gitu kan, itu konflik yang apa ya? Dari awal adanya gitu kan. Dan saya mungkin sebagai penyebab konflik stratifikasi sosial ya saya akui saja memang begitu. Mungkin yang lain juga membuka stereotip, umpamanya ada pandangan lain yang lebih radikal untuk kita masuk, kayak bagaimana, kenapa dan sebagainya. Jadi gini, ini sebenarnya contoh atau tanggapan dari Mas Jalal ini, kalau kalau bahasanya Habib Ja'far ini contoh tepi jurang ini. Saya diajak ke tepi jurang. Oke. Padahal kan sebagai individu kamu juga saya itu ya. Engki punten gitu. Nah, jadi memang kita itu dikenalkan dengan adanya stratifikasi sosial itu memang sejak dini itu dikenal, bahkan kita sudah diposisikan ada di hierarkis apa ya, yaitu stratifikasi sosial itu secara vertikal itu. Nah, hal yang demikian itu kenapa itu dikatakan seandainya tidak ada perbedaan cara interaksi, itu tidak akan mungkin terjadi stratifikasi sosial antara Tadjalal itu dengan pihak sana itu. Yang menjawabkan terjadi stratifikasi sosial karena ada perbedaan porsi gitu loh. Porsi harusnya sebagai sesama manusia ya, sebagai sama juga keturunan Nabi, harusnya Mas Jalal juga berhak atau juga layak diperbosanin gitu. Diperbosanin. Tapi kenapa hanya itu? Karena disebabkan oleh tingkatan atau pangkat itu. Padahal sama-sama masih SD gitu. Seandainya mungkin antara SD dan SMP mungkin masih sedikit layak, meskipun hanya persoalan umur. Dan itu yang menyebabkan cikal bakal terjadinya stratifikasi sosial itu. Saat adanya perbedaan porsi sikap itu. Yang biasanya ke kamu itu bahkan tak nyentak hak dikelau ke dia itu, ke contoh yang tadi itu. Harus parpesan alos itu. Jika kamu langkah saya kerja itu. Padahal kalau seandainya pada kerja pada tahu tukang nyungkut kaki gitu biasanya. Pada tahu kayak nyungkut kaki gitu. Iya, gini itu saya. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya bingung ya mau bertanya apa ke Randall Collins ini tentang materi Randall Collins. Saya cuma sedikit memberikan review ya tentang Randall Collins. Tidak lebih ke pertanyaan, cuma review saja. Jadi saya pertamanya juga memandang teori konflik Randall Collins ini kurang begitu paham karena mungkin beberapa referensi masih belum terlalu kuat. Karena yang saya baca tentang Randall Collins, terutama tentang konfliknya, itu saya rasa masih tentang pembahasan secara umum. Nah itu membingungkan, itu literatur yang saya temukan berbahasa Indonesia. Namun dari tadi saya ingin mencoba melihat beberapa karya Collins yang terbaru, yang primer ya, yang berbahasa Inggris. Ternyata Collins ini kajian tentang konfliknya tidak terlalu dalam artian fokus utamanya dalam teori sosiologis. Itu bukan berskala pada konflik, nggak tahu ya, mungkin dulu konflik, tapi baru-baru ini memang secara pendekatan dia kan menggunakan mikrososiologis kan, lebih fokus pada kajian mikro konflik atau hubungan interaksi antara individu. Jadi lebih tepatnya saya rasa ini lebih cocok dalam pendekatan psikologi sosial karena kajian mikro ini lebih cocok dalam membahas bagaimana interaksi individu atau konflik individu dengan individu lain dalam psikologi sosial. Nah, setelah saya mencoba membaca beberapa literatur primer dari Collins itu sendiri, ternyata baru-baru ini Collins tidak terlalu fokus pada bagaimana konflik itu terjadi. Ternyata konflik itu memang kajian utamanya, tapi itu zaman dulu ternyata, sebelum tahun 2000 kalau yang saya baca di beberapa literatur. Ternyata baru-baru ini saya melihat adanya kecenderungan
Collins itu lebih fokus bukan lagi pada konflik, tapi lebih pada bagaimana alternatif yang perlu kita lakukan dalam konflik and violence atau konflik dan kekerasan. Nah, baru-baru ini saya melihat, oh ternyata Randall Collins ini lebih banyak membahas tentang ini ya, solidaritas sosial dan emosi individu dalam hubungan konflik atau individu keseharian. Nah, fokusnya di situ. Jadi saya rasa Collins ini baru-baru ini bukan lagi fokus pada kajian mikrososiologisnya mengenai apa itu konflik dan bagaimana konflik itu terjadi, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa memobilisasi konflik melalui solidaritas sosial dan emosi, personal emotions ya, atau emosi individu. Nah, ternyata kalau kita lihat review sedikit, memang secara konflik Collins ini banyak mengambil, meskipun tidak mengakui, banyak mengambil kajiannya Karl Marx, terutama dalam stratifikasi sosial. Jadi kalau menurut Collins, kita tidak bisa membedakan konflik itu berdasarkan kelas, terutama kelas dualisme yang telah dipaparkan oleh Karl Marx tentang kelas buruh dan kaum borjuis, tapi kita tidak bisa itu. Jadi saya menangkap stratifikasi sosialnya Randall Collins ini lebih mengarah kepada bagaimana konflik itu terjadi tidak hanya secara kelas makro seperti yang dipaparkan oleh Karl Marx, tapi skala mikro. Stratifikasi sosial itu berada pada, bisa jadi pada ranah keluarga, antara kakak adik, orang tua sebagai bapak kepala rumah tangga dengan anaknya, atau bahkan dalam hubungan gender. Di situ juga rentan atau berpotensi memunculkan konflik. Itu yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Nah, maka dari itu kemudian saya melihat, saya rasa Collins ini berpandangan, saya rasa kalau saya menganalogikan saya sebagai Collins, saya berpendapat seperti ini. Saya rasa membahas konflik itu sudah banyak dan sudah selesai. Sekarang bagaimana kita membahas tentang bagaimana kita mobilisasi konflik. Maka dari itu baru-baru ini Collins itu lebih kepada solidaritas sosial dan bagaimana kita melihat emosi personal dari masing-masing individu dalam sebuah kelompok. Akhirnya apa? Akhirnya baru-baru ini Collins itu banyak mengutip dari beberapa, ya saya rasa kalau dilihat dari pemikiran terbarunya itu dia lebih kepada Durkheimian ya. Jadi dia menganggap bahwasanya konsep ritus dalam keagamaan yang sudah dipaparkan jauh-jauh hari oleh seorang Emil Durkheim itu dianggap sebagai suatu upaya dalam membentuk personal emotion sehingga bisa menjadi alternatif dari maraknya konflik yang terjadi baru-baru ini. Saya rasa itu sedikit pandangan dari saya ya, dari beberapa literatur yang saya baca. Oke, terima kasih atas reviewnya. Karena memang perbedaan antara pemantik dengan Kak Fakih, mungkin kalau Kak Fakih dari literatur yang primer, kalau saya juga memang yang ngambil yang Indonesia gitu, pecinta tersier. Iya. Nasionalis banget kalau saya. Jadi gini, memang kalau saya lihat kenapa dari beberapa orang yang disampaikan oleh Kak Fakih itu, kenapa ada, bagi saya justru Collins ini terkesan sebagai seorang pemikir yang final gitu. Dalam artian apa? Bahkan tadi kan sempat saya sampaikan bahwasanya karena adanya konflik itu dan juga disebabkan oleh stratifikasi sosial, itu bahkan tidak akan ada yang tersisa dari solidaritas, dari teori solidaritas, teori cita-cita sosial dan lain sebagainya. Itu pun tidak mungkin tersisa itu. Cuma kenapa saya katakan pemikiran Collins ini final itu, dia itu dari kecil itu dihadapkan dengan konflik itu, sampai akan bahkan masih kecil pun dia mengatakan konflik itu penting itu, hanya karena melihat orang Rusia menggali kuburan dan diledaki oleh ranjau yang ada di halaman rumahnya itu.
Nah, dari perjalanan hidupnya mungkin dia yang awalnya ada di Perang Dunia II sampai kehidupan modern sekarang itu, maka final pemikiran Colin itu mulai dari bagaimana mengorganisasi konflik sampai bagaimana menyelesaikan konflik itu. Cuma memang terlepas dari itu ada semacam semangat untuk yang berkonflik. Oke. Jadi kalau sedikit saya gambar, konflik itu bahkan stratifikasi sosial itu terjadi bagi Colin itu terjadi di dua kondisi masyarakat itu, yang tertutup bahkan yang terbuka itu. Kalau konflik stratifikasi sosial yang terjadi di masyarakat tertutup itu tidak mungkin, bisa dikatakan tidak mungkin adanya mobilitas sosial itu secara vertikal itu. Jadi pergeseran secara vertikal itu tidak secara vertikal itu bisa dikatakan tidak mungkin itu. Dalam artian apa? Mereka pun yang selalu ada di ekonomi rendah, bukan di ekonomi sih, kayaknya terlalu fokus ke ekonomi itu. Mereka yang ada di sumber daya kecil itu tidak memungkinkan untuk untuk naik ke tingkatan yang sebagai sumber daya kuat gitu. Karena kenapa? Sebagai masyarakat tertutup, maka tidak sekompleks dalam masyarakat terbuka itu. Tapi kalau dalam masyarakat terbuka itu, bahkan mobilitas sosial itu secara vertikal itu bisa terjadi. Jadi memungkinkan kepentingan subjektif itu, karena kepentingan subjektif dan penuntutan yang tadi itu, bisa jadi seseorang itu akan selalu berebut untuk ada di hierarkis tertinggi gitu. Nah, itu terjadi di masyarakat terbuka itu. Jadi secara vertikal itu ada yang maksud secara vertikal maksudnya yang yang awalnya sebagai pedagang itu menjadi pengusaha itu. Seorang kaum borjuis itu. Yang awalnya dia itu hanya kayak saya pakai sepeda bisa jadi pakai mobil itu. Sehingga nanti dia itu secara penghormatan di kalangan masyarakat itu, atau secara penghargaan itu pasti akan berbeda gitu. Nah, itu yang menyebabkan berapa diantaranya gerakan-gerakan massal seorang itu berlomba-lomba untuk diberikan posisi atau pangkat yang di atas orang lain. Karena kembali lagi ke prinsip dasar tadi, semuanya itu berangkat dari keinginan subjektif itu. Bagi kita yang ada di masyarakat terbuka, maka sangat memungkinkan untuk adanya mobilitas sosial secara vertikal. Mobilitas sosial secara vertikal itu bahkan juga bisa disebabkan karena adanya stratifikasi sosial ini itu. Karena sudah bosan merasa dirinya itu selalu dikesampingkan itu. Biasanya seorang itu akan selalu berusaha secara gila-gilaan dengan berbagai cara pun untuk ada di posisi tinggi itu. Bahkan kalau sekarang bahkan difasilitasi kan untuk memiliki mobil ada kredit itu. Atau bahkan HP pun untuk memiliki HP yang dengan nilai tinggi itu bisa juga diserah kredit itu. Dan orang meskipun tidak semua orang yang kredit justru mengejar agar hierarkis secara stratifikasi sosial itu bisa tinggi itu, meskipun tidak demikian. Tapi kegilaan itu atau karena sebab perbedaan itu, karena adanya ketidaksetaraan itu, orang bisa menggunakan jalur tempuh yang demikian itu untuk mengubah mobilitas sosial secara vertikal itu. Tapi kalau dalam masyarakat tertutup itu hanya bisa mobilitas sosial secara horizontal. Misalnya dari petani itu hanya mentoknya berubah ke pedagang itu. Atau dari petani mungkin mentoknya hanya intinya yang tidak jauh-jauh amat lah, masih menengah ke bawah itu atau menengah ke bawah itu. Sedangkan perbedaannya itu biasanya kalau sudah ada di menengah ke atas itu baru gitu. Kalau boleh saya gambarkan demikian sih.
Mana yang bermain? Masuk gitu. Nggak dihargai karena bukan ketua umum pengurus. Itu yang menyebabkan konflik. Betul atau Jalal? Hah? Jadi gini. Konflik kalau bagi Colin itu, kalau kita buatan saya itu, dia itu akan menghasilkan sumber kekuasaan dan dominasi gitu. Nah, sumber daya dan kekuasaan ataupun dominasi itu maka bisa diperoleh dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, kekuasaan juga yang lebih tinggi, misal baik dalam pemerintahan dan pengelompokan. Nah, juga identitas khusus seperti punya Jalal tadi. Sekretaris. Tadi itu yang harus apar pesan itu. Posisi gitu. Nah, kita memiliki saat stratifikasi sosial itu terjadi karena efek ini, maka dia memiliki sumber daya, sudah pasti memiliki kekuasaan dan bahkan bisa mendominasi gitu. Nah, saat antara baik bisa secara identitas khusus itu dia memiliki kekuasaan, dia itu secara kepentingan pribadi itu sudah terpenuhi, dan kepentingan pribadi itu justru sebenarnya adalah manuver sosial, manuver interaksi sosial yang disebabkan oleh individu tadi gitu. Bisa jadi karena misal kalau dalam yang lebih luas pemerintahan itu kekuasaan, semua pemerintah itu dimanapun bahkan dalam tatanan demokratis sekalipun, siapapun yang memiliki kekuasaan dia bisa memperlakukan secara sewenang-wenang. Dalam artian apa? Semua orang, apapun aturannya, seperti apapun, siapapun pihak yang diuntungkan dan dirugikan, kalau itu sudah keputusan dari yang berkuasa, maka harus diikuti gitu. Itu adalah konsep simpelnya itu. Dalam kelompok itu misalnya, siapa dengan tingkat kelompok yang lebih besar, agak pinggir jurang kalau saya kasih contoh kalau di Indonesia ini.
dia bisa lebih mudah kalau mendominasi sudah pasti, tapi dia juga bisa berkuasa gitu, bahkan bisa memiliki sumber daya gitu. Kita bisa lihat di Indonesia kelompok dengan yang lebih besar, ya, dia tuh akan dengan mudahnya karena secara hierarki, secara stratifikasi sosial dia itu ada hierarkis tertinggi. Dia bahkan bisa gitu memberikan dominasi gitu. Secara pengetahuan gitu. Untungnya di sini simposium gitu. Seandainya bukan simposium bisa jadi Mbak Winda itu akan secara stratifikasi sosial dia akan selalu meminta hak lebih gitu loh. Karena dia S2. Bukan yang ke sana, kamu kok ke sana terus. Apalagi seandainya poin yang satu itu goal. Seandainya poin yang satu itu goal, apalagi gitu. Dia akan akan semena-mena seakan-akan memiliki kuasa di simposium. Tapi untungnya kita tidak di sini tidak memperlakukan hal demikian, semuanya sama gitu loh. Atau contohnya Tajalal tadi, mereka yang memiliki identitas khusus gitu. Putra menteri, putra singgung sudah. Iya, produknya BUMN. Anjir. Jadi bahkan dalam identitas khusus seperti contohnya Tajalal tadi, kalau dari di lingkungan sosial kita itu seperti anaknya kiai gitu misalnya, aduh kena jurangku, atau siapalah anaknya Pak Ustadz, anaknya orang kaya itu pasti akan jauh secara stratifikasi sosial, itu akan secara hierarkis akan diletakkan di tempat yang lebih tinggi gitu. Bahkan orang yang memiliki posisi gitu, kayak secara senioritas tadi contohnya. Dan dengan sebab apapun dari kedua sisi ini, itu sudah pasti mereka akan bisa berkuasa, bisa mendominasi, bahkan bisa menguasai juga sumber daya gitu. Sepertinya Mbak Winda akan bertanya, silahkan.